Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, dengan izinnya serta takdirnya kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat khususnya, insyaallah sedikit kita lanjutkan dulu, yaitu masih pada pembahasan ma yukrahu fis shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Wa kadzalika yukrahu dukhuluhu fis shalah ba'da huduri ta'amin yashtahihi. Bahwasannya sunnahnya sudah lewat badan. Baik. Afwan. Fi bayani ma tahabbu au yubahu fi'luhu fis shalah, yaitu hal-hal yang disunnahkan atau yang diperbolehkan dilakukan ketika sholat. Yusannu lil musalli, disunnahkan bagi orang yang sholat, raddul marri, yaitu menolak ya, atau menghalangi orang yang lewat min amamihi qariban minhu, yang lewat di depannya ya. Jadi kalau kita pas sholat ya, ada orang ingin lewat di depan kita pas lagi sholat, berusaha untuk dihalangi, tangannya dimajukan begini. Ini adalah hukumnya sunnah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum yusalli, jika salah seorang di antara kalian salat, fala yad'u ahadan yamurra baina yadayhi, ya, bahwasannya janganlah dia membiarkan ada seseorang yang lewat di depannya, yamurru baina yadayhi. Fa in aba, kalau kita sudah ngalangi kemudian dia masih ingin lewat, falyuqatilhu, maka perangilah dia. Fa inna ma'ahul qarin, maka sesungguhnya bersama dia qarin. Qarin ini adalah jin yang tugasnya mengganggu. Namun rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun perlu kita perhatikan, hati-hati, jangan salah nanti ya, kita mengira bahwasanya ketika kita sholat ada yang lewat, kita halangi, dia tetap melewat, kita bunuh atau kita perangi. Tidak, karena melihat masih banyak hadis-hadis yang lain, sehingga beliau Syekh Shalih Fauzan rahimahullah menulis di sini yusannu, disunnahkan. Jadi perkara untuk menghalangi di sini ketika sholat tidaklah sampai batas wajib. Lakin idza kana amamal musalli sutrah, akan tetapi jika seandainya di depan orang yang sholat itu ada sutroh, kita sudah pakai sutroh ya, sholat, syai'un murtafi', yaitu sesuatu yang tinggi, min jidar, entah itu mungkin kita jadikan sutroh tembok, au nahwihi, atau selainnya, fala ba'sa an yamurra min waraiha, jadi tidak apa-apa kalau seandainya sekarang ini meja saya anggap sebagai sutroh ketika sholat,
Maka kalau seandainya ada orang yang lewat di depan kita, yang penting dia berada di atau berjalan di belakang sutroh itu, ya, jadi itu tidak apa-apa. Wa kadzalika idza ihtaja ilal murur li dayyiqil makan, atau mungkin dia lewat disebabkan karena memang tempatnya yang begitu sangat-sangat sempit. Sangat sempit tempatnya. Ya. Maka dari itu diperbolehkan untuk lewat. Kenapa? Karena dia butuh. Ada suatu kebutuhan. Mungkin pas kita datang ya jam segini lah kira-kira. Ya, pas kita pas kita datang ya. Kemudian kita sholat, kemudian ada yang sudah duluan sholat. Kebetulan kita sholatnya di samping pintu. Bagaimana ini? Karena memang tempatnya begitu sangat sempit, tidak ada jalan lain. Sedangkan dia memiliki kebutuhan, itu diperbolehkan untuk melewati orang yang sholat. Fayamurru, maka dia lewat. Wala yarudduhu al-musalli, jangan dihalangi. Ya, karena memang tempatnya sempit. Kalau sekarang model sekarang di Masjid An-Nur kita ini kan lebar. Ya, tempatnya sangat-sangat lebar, sangat luas tempatnya. Sehingga kalaupun seandainya ada orang yang lewat masih boleh kita halangi. Kenapa? Karena tempatnya masih lebar, kecuali tempatnya sangat sempit. Bahkan kebetulan kita sholatnya di depan pintu. Nah, ini jamaah rahimakumullah perlu diperhatikan ya, kapan kita harus menghalangi dan kapan kita membolehkan orang untuk lewat depan pas kita sedang sholat. Wa kadzalika idza kana yusalli fil haram. Begitu juga orang yang sholat di Masjidil Haram. Ya. Fala yamna'ul murur baina yadayhi. Jadi tidak boleh dihalangi. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah. Nabi sholat di Mekah, wan nasu yamurruna baina yadayhi. Sedangkan jadi orang-orang ketika saat itu mereka berjalan ya di depannya Rasul pada saat itu Rasul sedang sholat. Walaysa dunahum sutrah, dan antara Rasul sholatnya Rasul di sana, Rasul tidak menggunakan sutrah. Ada orang lewat, maka Rasul tidak menghalanginya. Ini membuktikan bahwasanya hukum sutrah itu adalah sunnah, bukan wajib. Ya, jadi tidak sampai batasan hukum sutrah itu adalah wajib, tapi hukumnya sunnah. Rawahul khamsah. Wattikhadus sutrah sunnatun fi haqqil munfarid wal imam. Kemudian menjadikan sutrah ketika sholat, ya, hukumnya sunnah fi haqqil munfarid wal imam. Bagi ini haknya adalah orang yang sholat sendiri dan imam. Ya, kalau menjadi imam, ya disunnahkan untuk menjadikan sutrah ketika dia sholat. Begitu juga orang yang sholat sendiri disunnahkan untuk mengambil sutrah. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Kalau kalian sholat, hendaklah sholat ila sutrah. Ya, menghadap sutrah, wal yadnu minha. Dan hendaklah dia mendekat dengan sutrah tersebut. Jangan sampai kita sholat antara jarak kita berdiri dengan sutrah 2 meter, 3 meter, tidak. Ya, jarak kita dengan sutrah kira-kira ya sebatas kita bisa sujud. Ya. Seberapa kita sujud? Paling kira-kira ya 1 meteran lah. 1 meter kalau kita hitung-hitung sekarang itu biasanya standarnya sejadah itu sekitar 120 cm. Ya sekitar itulah. Ya. Rawahu Abu Dawud. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Walaisa ittikhadus sutrah biwajib. Ini dia. Jadi bahwasanya Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, hukum sholat
atau mengambil sutroh itu bukanlah wajib. Ya. Kenapa? Sangat penting pelajaran seperti ini. Kenapa dianggap bukan wajib? Orang yang sholat tidak mengambil sutroh karena ini hukum wajib, bisa saja hukum sholatnya tidak sah. Bisa saja bahwasanya kalau dia tidak melakukan itu berarti dia berdosa. Tapi disinilah masya Allah, ya kaum muslimat rahimakumullah, artinya hukum itu letakkan sesuai dengan dalilnya. Artinya kalau memang sunnah katakan sunnah, jangan dinaikkan derajatnya. Sunnah dijadikan wajib. Yang wajib jangan juga diturunkan derajatnya. Sholat 5 waktu hukumnya wajib, jangan dikatakan sunnah. Kemudian yang sunnah pun jangan dikatakan wajib. Ya, jadi sesuaikan agar tidak zalim dalam berhukum. Maka beliau di sini ya mengatakan bahwasanya hukum mengambil sutroh itu bukanlah wajib. Kenapa? Sebagaimana hadisnya Ibnu Abbas, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi fada'in. Rasul pernah sholat di fadha', tempat yang terbuka luas. Ya, laisa baina yadai syai'un. Antara beliau ketika sholat saat itu tidak ada di depannya sesuatu apapun. Rasul tidak menjadikan adanya sutroh. Rawahu Ahmad dan Abu Daud. Wa yanbaghi an takuna sutroh qa'imatan kamu akhirati ar-rahal ay qadra dhira'. Hendaklah kalau kita ingin membuat sutroh atau ingin menjadikan sutroh, hendaklah benda tersebut minimal tingginya qadru zira'. Ini zira' namanya. Apa namanya ini ya? Sahasta. Ya, usahakan tingginya segini. Sawa'un kana daqiqah au 'aridah. Bisa saja bisa saja lebar dan sebagainya. Ya, bisa tipis. Yang jelas memang ada di depannya sutroh setinggi ini, setinggi atau sehasta. Ya. Dan kalau kita mau buat sutroh, namun ada sebagian kita subhanallah, sutrohnya usahakan yang polos-polos saja. Nggak usah dikasih kalau tulisan oke lah, mungkin tulisan sutroh. Tapi kadang-kadang diisi gambar ini, gambar itu, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya malah mengganggu orang yang sholat. Jadi sutroh itu polos begitu saja. Ya. Atau kalau kita tidak mau mengambil sutroh, ya paling tidak kita maju semacam di depan kita ada tembok begini, kan polos. Ya. Wal hikmatu fi ittikhadhiha, apa hikmahnya kita sholat mengambil sutrah? Litamna'a al-marra baina yadayhi. Tujuannya adalah agar jangan orang lewat di depannya ketika dia sedang sholat. Walitamna'a al-musalli minal ishtighal bima wara'aha. Ya, begitu juga untuk menghalangi orang yang sholat itu ishtighal, sibuk dengan apa yang ada di belakang sutroh tersebut. Wa in kana fi sahra, ya, apabila dia berada di sahra, di padang pasir, lapangan, shalla ila syai'in syakhisin min syajarin au hajarin au asa, hendaklah dia sholat, ya, yaitu kalau bisa jadikan ada sutrohnya semacam pohon atau batu atau tongkat. Ya, yang bisa kita pakai jadikan sutroh pakai. Atau biasanya kalau kita pakai sutroh biasanya tas yang kita bawa itu juga bisa menjadi sutroh. Fa illam yumkin warzul asa fil ardi, kita bawa tongkat. Ya, kita bawa tongkat.
kemudian tidak mungkin kita bisa tancapkan tongkat itu ke tanah. Ya, kalau pasir mungkin masih bisa, tapi kalau tanah ya tidak mungkin, kita harus gali dulu. Apalagi kalau beton, tidak mungkin. Bagaimana hal seperti ini apabila kita sholat seperti tempat seperti ini, atau mungkin nanti pas lebaran, ya kita sholat pas di lapangan basket atau di lapangan bulu tangkis dan sebagainya yang sudah dibeton. Bagaimana caranya? Maka kalau memang dia bawa tongkat, silahkan tongkatnya wada'ahu baina yadayhi arda. Ya sudah, ditidurkan begitu saja, dibuat menjadi garis. Ya, kalau bisa diberdirikan, kalau tidak bisa dijadikan sebagai garis. Kemudian wa idza iltabasat al-qiraah 'alal imam. Ketika terjadi iltibas, maksudnya bacaannya salah. Ya. Imam salatnya bacaannya salah, iltibas, atau ada kekeliruan. Falil ma'mum an yusmi'ahu al-qiraah as-sahihah. Maka bagi makmum hendaklah dia mentasmi' membetulkan bacaan imam dengan bacaan yang betul. Ya. Wa yubahu lil musalli lubsus saubi wa nahwihi. Diperbolehkan bagi orang yang sholat memakai pakaian dan selainnya. Ya, pakaian seperti kita saat ini. Ya, jadi pakaian yang kita ala Indonesia, mungkin pakai celana panjang atau mungkin juga pakai baju koko. Jadi tidak harus sholat itu menggunakan gamis. Kenapa? Karena ada sebagian kita menganggap bahwasannya ketika sholat harus pakai gamis. Makanya beliau di sini mengatakan lubsus saub, diperbolehkan memakai pakaian yang intinya nanti menutup aurat, yang tidak menampakkan aurat. Tapi kalau bisa, ya kalau mampu silahkan gunakan pakaian yang terbaik ketika sholat. Ya, ketika sholat kita gunakan yang terbaik, mungkin baju gamis kah? Ya, kita pakai kalau kita memilikinya. Tapi kalau kita tidak punya baju gamis, bagaimana? Ya gunakan pakaian koko, ya pakaian muslim, ya kemudian bersarung dan sebagainya. Ini diperbolehkan, ya. Jadi tidak sampai hukumnya ke batas haram. Ya. Wa hamlu syai'in wa wad'uhu, wa hamlu syai'in wa wad'uhu, atau dia ketika sholat, ya membawa sesuatu dan meletakkannya. Wa fathul bab, boleh juga dia ketika sholat membuka pintu. Ya, walahu qatlu hayyatin wa aqrabin, dan dia ketika sholat boleh membunuh ular dan kalajengking yang kalau memang lewat ada di depannya. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi memang amara biqatli al-aswadaini fis shalah. Nabi memerintahkan untuk membunuh dua hewan yang hitam fis shalah, di dalam salat. Al-hayyatu wal aqrab. Dalam hadis itu dikatakan yang namanya aswadain itu adalah ular dan kalajengking. Rawahu Abu Daud dan Tirmidzi, dan disohehkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Lakin akan tetapi perlu diperhatikan, la yanbaghi lahu an yuksira minal af'alil mubahah fis shalah illa di darurah. Ini dia. Ya, bahwasannya tidak pantas kita terlalu banyak ya melakukan sesuatu yang dibolehkan di dalam sholat. Ya, jangan kita lakukan hal tersebut illa li darurah, kecuali memang dalam keadaan darurat. Ya, contoh kita di rumah, ya pas kita sholat ternyata
mungkin suami atau istri yang datang, bolehkah kita sambil buka pintu begini? Diperbolehkan. Memang jika memang sangat dibutuhkan dalam kondisi yang sangat darurat. Atau meletakkan sesuatu, ya, semacam dia sambil gendong bayi, ya, bolehkah nanti ketika dia sujud, ketika dia rukuk, dia letakkan di lantai? Boleh saja, ya, ketika dia mau ruku atau ketika dia mau sujud diletakkan di lantai, nanti ketika berdiri digendong lagi, bolehkah? Boleh. Tapi pekerjaan atau hal-hal yang seperti ini dilakukan dalam kondisi yang sangat genting. Kalau seandainya di rumah ada suami istri, ya sudah, anaknya gantian yang ngajak, suaminya suruh ngajak, ya, ibunya bisa sholat. Wa idza arada lil musalli amrun, ketika ya, ketika terjadi kita sholat, kemudian ada suatu perkara, contoh kasti'zanin alaih, ada orang yang izin, ya, izin semacam apa, ausahwin, ya, semacam izin mau masuk, mengucap salam, ausahwi imamihi, atau imamnya salah, au khafa ala insan al-wuqu' fi halakatin, atau mungkin kita takut pas lagi sholat ada orang yang hampir jatuh atau mungkin tenggelam pas kita sholat, ada mungkin anak kita jatuh ke kolam. Bagaimana ini? Falahu tanbih ala dzalika, maka dia harus berhati-hati, ya, harus betul-betul penuh perhatian, ya. Kalau sekedar kalau sekedar bacaan imamnya salah, ya, atau lupa rokaat dan sebagainya, atau lupa gerakan dan sebagainya, maka di sini disunahkan an yusabbiha ar-rajulu. Kalau dia laki-laki disunahkan bertasbih, dia ucapkan subhanallah. Kalau perempuan dia tasfiqul mar'ah, menepuk. Ya, nepuknya bukan begini, tapi yang ditepuk adalah punggung tangannya. Ini kalau memang dalam kondisi yang salah imamnya bacaan atau gerakan, ya. Tapi kalau dalam kondisi yang memang sangat darurat, ya, yaitu mungkin ada orang yang tenggelam, mau tidak mau kita harus menyelamatkan dia terlebih dahulu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nabakum amrun falyusabbihur rijal wal tusaffahi an-nisa'u, muttafaqun alaih. Ya, ketika terjadi sesuatu hendaklah yang laki-laki bertasbih, sedangkan yang perempuan itu menepuk tangannya. Wala yukrahu salam 'alal musalli idza kana ya'rifu kaifa yaruddu. Ya, tidak makruh hukumnya menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang sholat jika memang dia tahu kaifa yaruddu, dia paham bagaimana cara menjawab salam ketika dalam kondisi sholat. Jadi gini ibu-ibu, seumpama nih kita sampai rumah, ya, suaminya sedang sholat atau istrinya sedang sholat, kita datang, ya, kita tahu istri kita sedang sholat, bolehkah kita mengucapkan salam kepada istri kita ketika dalam kondisi sholat? Boleh, hukumnya tidak makruh. Tapi jika kita paham, ya, bagaimana cara menjawabnya, karena memang menjawab salam ini dengan isyarat, ya, kalau dia dalam kondisi sholat assalamualaikum, tinggal ini yang dibalik, ya, yang ini yang digerakkan, ya, kalau dalam kondisi sholat. Tapi kadang-kadang ada orang tidak tahu,
Pokoknya jawab salam itu harus mengucapkan wa'alaikumus salam. Kalau seperti ini tidak boleh mengucapkan. Kenapa? Karena dia memaksa. Memaksa agar orang ketika dalam kondisi sholat harus menjawab salam. Maka dikatakan wala yukrahu, tidak makruh hukumnya memberikan salam kepada orang yang sholat jika memang dia tahu bagaimana cara menjawab salam. Walil musalli ina idin, maka bagi orang yang sholat ketika saat itu raddus salam fi halis sholah bil isyarah la bil lafadz. Tidak boleh dia menjawab salam dengan lafaz. Assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, batal. Apa yang harus dia lakukan? Dengan isyarat. Ya. Fala yaqul waalaikumsalam. Jangan dia mengatakan waalaikumsalam. Fa in raddahu bil lafaz. Kalau dia menjawab dengan lafaz tadi, batalat bihi salatuh. Salatnya menjadi batal. Kenapa? Karena salam bukan termasuk dari rangkaian salat. Ya. Li'annahu khitabun adamiyun. Kenapa? Karena namanya salam ini adalah ucapan manusia. Walahu ta'khirur rad ila ma ba'da salam. Terus kapan mengucapkannya? Nanti kalau sudah selesai sholat. Berarti kalau pas lagi sholat assalamualaikum, kita mengangkat, ini isyarah. Nanti kalau sudah kita selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Terus kalau ada yang bertamu bagaimana? Pas kita sholat assalamualaikum, apa yang harus kita lakukan? Ya, diperbolehkan bagi para ulama ini, diperbolehkan dia membesarkan kalimat takbir, mengeraskan kalimat takbirnya, Allahu Akbar. Jadi paham, ya, orang yang mengucapkan salam di sini paham, oh dia lagi sholat. Wa yajuzu lil musalli an yaqra'a iddata suwarin fi raq'atin wahidah. Diperbolehkan bagi orang yang sholat dia membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Ya, jadi tidak ada aturan. Ya, dalam satu rakaat berapa yang harus dibaca, tidak ada batasan. Bahkan beberapa surat pun boleh dibaca, bukan ayat, beberapa surat pun boleh dibaca. Sebagaimana lihat dalam sahih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atin min qiyamihi bil baqarah wan nisa wa ali imran. Nabi pernah sholat ketika itu di satu rakaatnya beliau membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Itu satu rakaat. Kalau kita yang 3 surat dijadikan 3 bulan. Ya, ini satu rakaat bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 surat. Ini bukan 3 surat kul. Ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kunnas. Ini bacaan Al-Baqarah. Al-Baqarah 2,5 juz. 2,5 juz itu ya, 1 juznya sekitar 20 halaman. Berarti 2,5 juz 50 halaman. Itu baru surat Al-Baqarahnya. Masya Allah. Ini baru satu rakaat. Karena dari itu boleh, di sini menunjukkan boleh ketika sholat ya yang satu rakaat itu boleh membaca beberapa surat. Berapa kuatnya silahkan. Wa yajuzu lahu an yukarrira qira'ata surah fi raq'ataini. Boleh juga dia membaca atau mengulang bacaan surat dalam 2 rakaat. Ya, bolehkah? Boleh saja. Di rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Boleh? Boleh.
Wa an yuqassima as-surah al-wahidah baina raq'ataini, atau yang satu surat dibagi dua rakaat. Ya, satu surat dibagi 2 rakaat. Bolehkah? Boleh. Wa yajuzu lahu qira'atu awakhiris suwar wa awsatiha. Diperbolehkan membaca akhir surat atau di tengahnya. Bebas. Ya, lima rawa Ahmad wa Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Ibni Abbas bahwasanya annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula min ar-raq'atil fajr. Dalam salat subuh beliau pernah membaca di rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 136 di pertengahan surat. Kemudian di rakaat kedua Rasul membaca surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ya, kalau tadi lihat dalam rakaat pertama surat Al-Baqarah di tengah ayat 136. Di rakaat kedua beliau membaca surat Ali Imran ayat 64. Berarti tidak ada aturannya. Ya. Begitu juga ya wali umumi qaulillahi ta'ala, sebagaimana umumnya firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang paling termudah bagi kalian. Ayat yang mana kita hafal itu yang kita baca di dalam sholat. Namun perlu sedikit di sini bahwasannya usahakan ya, dianjurkan bahwasannya surat yang kita baca ya itu usahakan berurutan. Contoh ya, kan Al-Baqarah baru surat urutannya surat kan gini, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya. Nanti sampailah kul huwallah, sampai kul a'udzu birabbil falaq, dan sampai kul a'udzu birabbin nas. An-Nas kan terakhir. Nah, banyak ulama bahwasannya makruh hukumnya ya tidak tidak berurutan. Di rakaat pertama dia baca An-Nas, di rakaat kedua dia baca kul huwallah. Tapi usahakan berurutan. Berarti di sini rakaat pertama kulhu, rakaat kedua An-Nas, berurutan. Begitu juga rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Diusahakan. Karena kalau kita lihat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir dalam semua sholatnya ya bacaan-bacaannya selalu berurutan. Dalam 2 rakaat kita lihat, rakaat subuh kuliah dengan Qul huwallahu ahad. Kuliah lebih dahulu. Kuliah ayyuhal kafirun. Ya, begitu juga sholat Jumat. Ya, disunahkan membaca sabbihisma rabbikal a'la yang pertama, yang kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Berarti di sini berurutan. Jangan sampai rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Baqarah. Kebalik. Usahakan memang dianjurkan untuk berurutan. Kemudian lakin la yanbaghi al-iksar min dzalika bal yuf'alu ahyanan. Ya, ini sewaktu-waktu saja. Ya. Jadi yang paling bagus Allahu alam ya memang bahwasanya afdolnya cari memang yang sempurna sholatnya. Ya. Bolehkah ngambil di tengah ayat? Boleh saja, tapi diusahakan yang lebih bagus adalah yang sempurna satu surat. Kemudian walil musalli, bagi orang yang sholat, an yasta'idha inda qiraati ayatin fi dzikra azab. Bahwasanya beristi'adah, memohon perlindungan ketika membaca ayat tentang ayat-ayat azab. Wa an yas'alullaha 'inda qiraati fiha dzikru rahmah, dan boleh dia berdoa ketika membaca ayat-ayat yang meminta kepada Allah, yaitu
ketika membaca ayat-ayat yang mana ayat tersebut menunjukkan rahmatnya Allah. Walahu an yusalliya 'alan nabi inda qiraati wa dzikrin. Hendaklah bagi bahwasanya walahu an yusalliya, dan dia boleh sholawat kepada nabi ketika inda qiraati dzikrihi, ya, ketika ada disebutkan namanya, lita'akkudi as-shalah alaihi inda dzikrihi. Hadhihi jumlatun minal umur. Inilah hal-hal yang diperbolehkan, yustahabbu, disunnahkan laka, bagimu, an yubahu laka fi'luha halas shalah, ketika dalam kondisi salat. Aradnaha alaik, kami tampilkan untukmu, rojaan an tastafida minha wa ta'mala biha. Ya, tujuannya beliau di sini mengatakan bahwasanya agar kalian bisa mengambil faedah dan kalian bisa mengamalkannya, hatta takuna ala basirah, ya, min dinik, sehingga kita betul-betul ya menjalankan agama ini sesuai dengan ilmunya. Wa nas'alullaha lana, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, walakal mazida, dan mudah-mudahan diberikan tambahan minal ilmi, tambahan ilmu an-nafi' yang bermanfaat, wal amal as-salih, dan amal yang soleh. Wal yu'lam anna sholata ibadatun azimah. Ingatlah, solat ini adalah ibadah yang sangat-sangat agung. La yajuzu an yuf'ala fiha aw yuqal illa fi hududi syar'i. Ingat, tidak boleh melakukan sesuatu atau tidak boleh mengucap sesuatu kecuali dengan batasan-batasan syariat al-warid yang datang anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul. Fa'alaika bil ihtimam, maka wajib bagimu untuk selalu berhati-hati, artinya perhatian, wa ma'rifah ma yukammiluha wa ma yungkisuha. Kita harus paham apa ya perbuatan atau ucapan apa yang dapat mengurangi atau menyempurnakan sholat tersebut, hatta tuaddiyaha, sampai engkau melaksanakannya alal wajhil akmal, dengan dengan sholat yang sempurna, disesuaikan, ya, dilakukan dengan yang sempurna. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Demikian. Ada pertanyaan? Falyatafadhal. Tapi jika tidak ada, untuk sementara kita tutup dulu taklim kita. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Demikian, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.